Welcome back to my channel Belajar Bisnis Digital. Halo teman-teman trader dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sukses, salam sehat, salam damai, salam sejahtera buat kita semua ya dimanapun kita berada. Jadi sebelum saya membahas konten di video ini, saya punya saran dan masukan sedikit ya buat teman-teman yang ingin serius menekuni dunia trading forex. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Jadi bukalah diri Anda terhadap siapapun yang memiliki ilmu dan pengalaman real atau pengalaman nyata di dunia trading forex. Jadi jangan pernah hanya menggantungkan diri Anda kepada satu dua orang yang teman-teman anggap ahli. Bukannya tidak boleh, yang saya antisipasi itu gimana kalau mereka sakit? Gimana kalau mereka berhalangan? Gimana kalau mereka memberikan analisa yang asal-asalan? Yang paling fatal itu gimana kalau mereka meninggal dunia. Jadi ketika Anda hanya menggantungkan kepada satu dua orang dan mereka berhalangan ya untuk memberikan saran yang terbaik buat Anda, maka di situ potensi keuntungan Anda pun akan terhenti. Jadi teman-teman harus temukan gaya dan style sendiri yang bisa memberikan profit konsisten. Oke, kembali ke topik yang akan saya bahas di video kali ini adalah cara membaca masing-masing kelompok pola candlestick. Jadi pola candlestick itu kan ada kelompoknya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan pola single candle, yang kedua itu pola two candle atau dua candle, yang ketiga itu adalah pola three candle atau tiga candle. Jadi untuk lebih detailnya mungkin saya akan praktekkan saja atau kasih ilustrasi secara lebih detail step by stepnya. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi apapun masing-masing pola candle yang nanti akan kita pelajari, entah itu single candle, two candle, ataupun three candle, sebenarnya memiliki satu kesamaan tujuan. Jadi tujuannya itu dua saja. Yang pertama adalah untuk mengenali tren, yang kedua itu adalah untuk mengenali yang dinamakan dengan reversal atau pembalikan tren. Jadi untuk lebih detailnya mungkin saya ketikkan saja ya. Jadi tujuan memahami masing-masing pola candle itu yang pertama adalah untuk mengenali tren. Jadi, apakah tren itu sudah dimulai atau tren tersebut berlanjut ya. Nah, biasanya tren ini kan diwakili oleh body ya atau badan. Jadi semakin besar ukuran badan candle, maka di persepsi tren tersebut akan semakin kuat. Jadi apalagi kalau time frame-nya 4 jam ke atas ya. Nah, tren ini sendiri nanti terbagi menjadi ada namanya bullish trend. Nah, ini identik dengan tren naik ya. Jadi bullish trend ini berasal dari bull ya. Jadi bull itu adalah banteng yang merupakan simbol optimisme ya. Nah, jadi ketika terbentuknya bullish trend, maka transaksi yang kita lakukan ini adalah transaksi open buy atau transaksi beli. Terus ada juga yang dinamakan dengan bearish trend atau tren turun ya. Jadi ini berasal dari beruang ya. Jadi beruang itu yang identiknya mencakar ke bawah. Jadi ini simbol pesimisme. Nah, di sini kita melakukan transaksi yang dinamakan dengan open sell. Adapun tujuan yang kedua, ya kita memahami masing-masing pola candle itu adalah untuk mengenali yang dinamakan dengan reversal atau yang disebut dengan pembalikan tren. Nah, reversal ini dimulai dari yang dinamakan dengan big rejection. Jadi bahasa lain yang sering kita pakai itu adalah penolakan ya. Jadi ketika tren sedang naik terus ada penolakan dalam jumlah besar, nah penolakan itu kita sebut dengan rejection. Nah, rejection ini biasanya diwakili oleh wick ya atau sumbu candle.
Jadi semakin besar sumbunya, maka di persepsi pembalikan tren pun sudah terjadi. Jadi ketika dalam kondisi bullish trend dan ada big rejection, maka kita transaksinya adalah open sell. Atau dibalik, ketika dalam kondisi bearish trend dan ada big rejection, maka transaksinya adalah open buy. Jadi kapan kita akan melakukan open buy ataupun open sell dalam kondisi trend, serta kapan kita akan melakukan open sell dan open buy ketika terjadi reversal. Nah, inilah yang akan kita bedah satu persatu. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi sebelum saya membahas apa yang menjadi inti daripada konten di video ini, saya akan mereview ulang konsep dasar di dalam membaca candlestick. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin saya ketikkan saja ya. Jadi konsep dasar di dalam membaca candlestick itu, pertama yang kita perhatikan adalah ukuran body candle. Jadi body candle ini adalah representasi atau yang mewakili yang sedang dominan bertransaksi saat itu. Jadi warna hijau yang identik dengan harga penutupan lebih tinggi dibandingkan harga pembukaan ya. Ini adalah representasi kalau yang dominan saat itu adalah transaksi beli. Jadi semakin besar ukuran candlenya, maka semakin kuat juga tren yang akan terjadi. Apalagi kalau time frame-nya itu di atas daily, weekly ataupun monthly. Nah, sementara yang warna merah ini mewakili tren turun atau pergerakan harga turun. Nah, yang harus teman-teman perhatikan itu selain besar, kalau tidak ada rejection sama sekali di harga penutupan, maka kemungkinan besar di candle selanjutnya dia masih akan bergerak naik. Atau sebaliknya ya, untuk candle yang bergerak turun dan tidak ada rejection sama sekali ya di harga penutupan, maka kemungkinan besar dia akan bergerak turun. Jadi ini yang pertama ya. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan itu adalah ukuran wick candle atau sumbu candle ya. Jadi wick atau sumbu ini adalah representasi atau yang mewakili transaksi berlawanan. Jadi di warna hijau ini kan yang dominan adalah transaksi beli. Tapi ketika ada sumbu yang ukurannya lebih besar, maka di sana ada perlawanan. Jadi contoh gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi yang warna biru ini kan mewakili pergerak naik. Oke, jadi candle selanjutnya ternyata ada wick ya, ada sumbu yang begitu besar, maka kemungkinan besar ini terjadi pembalikan arah. Nah, inilah yang kita sebut dengan reversal atau dibalik ya, ketika terjadi pergerakan turun terus ada perlawanan atau rejection di mana ukuran sumbunya begitu besar, maka market pun akan berbalik bergerak naik. Jadi ini yang kedua ya. Nah, yang ketiga, dasar di dalam membaca candlestick itu yang harus kita perhatikan adalah perbandingan ya antara body dan wick. Ini ada 3 contoh yang saya buatkan ya buat teman-teman. Jadi contoh yang pertama, ini ukuran body candle yang begitu besar, sementara wicknya begitu kecil. Jadi ini kemungkinan besar di atas 90% market tetap akan bergerak turun. Sementara yang satunya lagi, ini ukuran bodinya begitu besar, tapi wicknya ini mulai kelihatan. Jadi kecenderungan ya kedua candle ini masih akan bergerak turun, tapi untuk konfirmasinya yang paling kuat itu adalah yang sebelah kiri ini. Jadi di sini seller masih dominan. Nah, sementara contoh yang kedua, ukuran antara body dan wick ini sama besar. Jadi kalau ini adalah tren turun, nah nanti ini yang kita sebut dengan ranging ya, atau market bergerak relatif sideways ya. Sementara yang ketiga, ini ukuran body dan wicknya jauh lebih besar. Jadi inilah kemungkinan market nanti akan bergerak berbalik arah. Sementara yang keempat, yang mesti kita perhatikan itu adalah posisi
body candle. Oke teman-teman, ya ketika terjadi tren turun ya seperti ini, terus dari bawah ada big rejection, dan di close price-nya ini tidak ada rejection sama sekali. Artinya apa? Ini mulai masuknya buyer ya. Jadi kemungkinan market ini akan bergerak berbalik arah. Nah, sementara untuk pergerakan harga naik, nah terus di atasnya mulai ada rejection, dilanjutkan masuknya seller. Jadi sekalipun ya ada rejection dari bawah, ini kemungkinan besar marketnya malah berbalik arah. Jadi ini adalah 4 konsep dasar di dalam membaca candlestick. Jadi dari konsep dasar inilah nanti bisa kita kembangkan. Oke teman-teman trader, sekarang kita ke inti daripada video ini. Jadi kita akan membahas masing-masing pola candle ya. Jadi di video ini mungkin saya akan mengkerucut membahas secara lebih detail pola satu candle atau pola single candle. Sementara untuk video two candle dan 3 candle ini saya akan bahas di video tersendiri karena kalau digabung ini cukup panjang ya. Nah, pola satu candle ini sendiri itu terbagi menjadi 6 bagian utama. Nah, sekarang coba kita bedah satu persatu. Nah, sebelum saya melanjutkan apa yang dimaksud dengan pola satu candle, maksudnya begini ya. Ada satu candle sudah memberikan indikator atau signal kuat ya kemana harga itu bergerak. Jadi apakah trennya akan berlanjut atau trennya berbalik arah atau yang biasa kita sebut dengan reversal. Ini adalah pola single candle yang pertama. Jadi Marubozu ya. Jadi Marubozu ini mungkin saya ketikkan saja. Jadi pola single candle yang pertama itu adalah candle Marubozu. Apa sih yang dimaksud dengan Marubozu? Marubozu itu botak ya. Jadi kita sebut saja candle botak. Kenapa dia disebut dengan candle botak? Ini mengacu kepada tidak adanya sumbu ya, tidak adanya ekor atau tidak adanya rambut dari candle ini. Jadi satu candle Marubozu ini bisa memberikan signal kuat kepada kita kemana harga itu akan bergerak. Misalnya ini adalah bullish Marubozu ya. Jadi kemungkinan besar untuk candle selanjutnya dia tetap akan bergerak naik. Nah, sekarang coba kita cross check di MetaTrader 4-nya ya. Oke, teman-teman trader, candle Marubozu ini memang relatif jarang ya. Tapi ketika teman-teman menemukan candle seperti ini, maka probability atau kemungkinan besar candle selanjutnya dia akan bergerak naik. Jadi ini adalah candle Marubozu untuk time frame yang 4 jam. Jadi teman-teman lihat di bawah tidak ada rejection dan di atasnya pun tidak ada rejection. Coba teman-teman perhatikan ya, candle pertama ini bahkan ada gap, candle yang kedua, candle yang ketiga sekalipun ada penurunan ya, di candle keempat harga ini masih bergerak naik. Jadi kalau kita perhatikan ya, setelah ada candle Marubozu, jadi ini tepatnya bullish Marubozu. Kita lihat potensinya ya. Jadi dimulai dari close-nya bullish Marubozu ini harganya di 2026 dan high-nya ini ada di 2047. Jadi kurang lebih ada 20 poin ya potensi keuntungan yang bisa kita ambil. Jadi begitu juga nanti sebaliknya. Jadi kalau teman-teman menemukan bearish ya Marubozu ya maka kemungkinan harga itu akan bergerak turun. Oke teman-teman trader, kalau kita menemukan bullish Marubozu seperti ini, ya transaksi yang akan kita lakukan kan otomatis buy. Jadi ini mungkin saya ketikkan saja. Jadi ketika kita menemukan bullish Marubozu, ini kita transaksinya open buy. Nah sebaliknya ya kalau kita menemukan bearish, maka kita transaksinya open sell. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya itu begini, di mana kita melakukan transaksi buy? Oke,
Jadi ketika close price ini bukan kita serta-merta langsung transaksi buy, karena tetap ada kemungkinan kalau harga itu turun dulu. Jadi langkah pertama yang teman-teman harus lakukan itu adalah tunggu dulu sampai terbentuknya low price ini. Jadi low price ini ada di 2024 dan close price-nya ini ada di 26. Jadi kita transaksinya ketika low price terbentuk, ya kita transaksinya di atas close price-nya Marubozu. Jadi close price-nya di 26. Nah, nanti teman-teman transaksinya di sini. Jadi kurang lebih di harga 27. Jadi kita entry-nya di harga 2027, stop loss-nya kita pasang di bawah low price ya, candle yang satu ini. Jadi kurang lebih di harga 23 atau 22. Nah, sementara untuk TP-nya itu teman-teman pasang 2 kali lipat dibandingkan stop loss-nya. Jadi kalau kita entry di 27, stop loss-nya di 23, berarti kan uh, stop loss kita kurang lebih sekitar 4 poin. Nah, nanti teman-teman pasang take profit-nya bisa 8, 10, ataupun 12 poin. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi pola single candle yang kedua itu namanya adalah long candle. Jadi ada juga yang menyebutnya dengan long period candle. Jadi kalau yang hijau ini kita namakan dengan long period bullish candle, sementara yang merah ini namanya adalah long period bearish candle. Tapi saya sukakan yang simple-simple, jadi saya menyebutnya hanya long candle. Secara sekilas ya antara Marubozu dengan long candle ini ada kemiripan. Nah, yang menjadi pembeda utamanya itu ada pada rejection-nya. Jadi ada satu batang candle yang begitu besar. Nah, di awal dan di akhir, maksudnya di open dan di close-nya itu ada rejection-nya. Jadi sebelum harga ini naik, ada yang coba melakukan transaksi sell, tapi volumenya itu tidak seberapa. Sekarang penjelasan lebih detailnya mungkin saya ketikkan saja ya, pembeda dengan Marubozu adanya rejection ya di awal dan di akhir candle. Jadi saya ulangi sekali lagi, pembeda dengan pola single candle yang pertama itu adanya rejection di awal dan di akhir. Nah, ini mungkin saya tambahkan ya, adanya sedikit karena ketika rejectionnya agak besar, dia sudah tidak termasuk kategori long candle. Jadi formatnya itu sedikit berbeda. Nah, sekarang coba kita lihat aplikasinya di MetaTrader 4. Ya, jadi kalau kita melihat candle ya, pergerakan harga emas ini ada beberapa yang masuk kategori long candle. Jadi ini yang pertama. Jadi long candle itu candlenya besar tapi rejectionnya kecil. Jadi ini di awal kecil, di akhir juga kecil ya. Ini yang kedua, di awal kecil, di akhirnya juga kecil. Sementara ini yang ketiga ya, di awalnya rejectionnya kecil, bahkan relatif tidak ada, dan di akhirnya juga kecil. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana cara bertransaksinya? Cara bertransaksinya long candle dengan Marubozu itu relatif sama. Jadi di candle setelahnya, ya pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah kita cari dulu low price-nya. Jadi misalnya saya pilih candle yang ini ya. Jadi kita cari low price-nya terlebih dahulu. Jadi ini close price-nya candle. Terus di candle selanjutnya kita cari low price-nya. Nah, low price ini menjadi acuan buat kita untuk menentukan stop loss. Jadi stop loss-nya ini nanti di bawah low price. Pertanyaannya entry-nya ada di mana? Jadi entry-nya sama dengan Marubozu. Jadi kita entry di atas close price. Nah, di sini. Jadi kalau saya sebutkan close price-nya ada di 39 ya, sementara low price-nya ada di 35. Nah, kita entry-nya bisa di 41 ataupun di 42. Nah, sekarang coba kita lihat potensinya. Kalau kita entry di harga 41, ini kan high-nya harga ada di 62. Jadi kurang lebih potensinya ada 20 poin. Jadi saya ketikkan saja ya, teknis
entry-nya relatif sama dengan Marubozu. Oke teman-teman trader, pola single candle yang ketiga itu adalah spinning top. Jadi spinning ini berasal dari kata spin yang artinya pusaran atau putaran. Jadi ini mungkin saya ketikkan saja ya. Ini berasal dari kata spin, artinya pusaran atau putaran. Jadi maksudnya itu bukannya candle ini berputar-putar ya. Jadi spinning top itu adanya fluktuasi besar yang menyebabkan kekuatan buyer dan seller itu sama kuat ya. Jadi bodinya kecil terus adanya rejection di atas maupun di bawah. Jadi spinning top ini mengindikasikan indikasi kekuatan buyer dan seller sama kuat. Nah, karena kekuatan buyer dan seller ini sama kuat, akhirnya muncul keraguan-keraguan ya, apakah market ini trennya akan berlanjut ataukah trennya berbalik arah. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi ketika market bergerak naik, terus muncul candle spinning top, jadi bodinya kecil, terus rejection di atas dan di bawahnya besar, akhirnya market ini terjadi reversal atau pembalikan tren. Jadi minimal banget ya ini terjadi yang dinamakan dengan aksi taking profit. Atau dibalik ini ketika bearish trend terus muncul uh, bullish spinning top. Jadi bodinya kecil, ada rejection di atas dan di bawah. Akhirnya market ini terjadi reversal ya atau aksi profit taking. Saya singkat ya, SP ini adalah spinning top. Ini dimulai dari bullish trend. Sementara bullish spinning top dimulai dari bearish trend. Nah, sekarang kita lihat wujud aktualnya di MetaTrader 4 ya. Oke teman-teman, spinning top itu kan selalu dimulai dari tren terlebih dahulu. Jadi kalau tidak ada tren terus muncul ya, muncul spinning top, ya biasanya tidak akan banyak pengaruh ya. Jadi ini adalah tren naik, oke naik, naik, naik. Nah muncul nih yang dinamakan dengan bearish spinning top. Jadi bodinya kecil tapi ada rejection di atas dan di bawah. Sekarang kalau kita tarik market ini dia bergerak turun. Jadi kalau teman-teman lihat ya market ini minimal ya, minimal banget terjadi yang dinamakan dengan aksi taking profit. Ini kita ambil contoh satu lagi. Oke, ini tren turun ya. Ini market turun, turun, turun. Nah, ini muncul yang dinamakan dengan bullish uh, spinning top. Ya, jadi bodinya kecil, ada rejection besar di atas dan di bawah. Ini bukan take profit, tapi malah terjadi reversal. Jadi pembalikan tren yang tadinya tren turun, malah ini berubah menjadi tren naik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah ya, di mana posisi entry kita? Nah, untuk spinning top ini posisi entry kita relatif mudah ya. Yang pertama ya setelah candle spinning top ya teman-teman cari dulu low price. Jadi uh, hampir mirip dengan Marubozu dengan long candle ya. Jadi di sini low-nya, ini nggak beda jauh ya. Di sini close price-nya. Nah, teman-teman ambil posisi entry-nya itu di atas close price. Jadi ini untuk bullish spinning top. Nah, bagaimana dengan bearish spinning top ya? Tadi yang ini kan. Nah, ini case-nya juga sama. Oke. Nah, ini kita ambil high price-nya. Terus kita ambil juga close price. Sorry. Nah, ini close price-nya. Nah, entry-nya itu di bawah sini. Jadi kalau kita lihat close price-nya itu ada di
82, sementara high price-nya ada di 83. Nah, teman-teman bisa ambil harganya itu di 81 ataupun 80. Sekarang ini kan terjadi yang dinamakan dengan aksi taking profit. Nah, sekarang coba kita lihat berapa potensi profit yang bisa kita ambil. Kita ambil low-nya aja sini. Jadi ini kan sell-nya ada di 81 atau 80. Nah, ini penurunannya sampai 1953. Jadi kalau kita lihat, ini ada penurunan kurang lebih berapa poin? Kurang lebih ada sekitar 30 poin. Oke teman-teman trader dimanapun berada, karena materi pola one candle, pola two candle, dan pola three candle itu relatif panjang, apalagi ini disertain dengan ilustrasi detail ya langsung di MetaTrader. Jadi saya akan buatkan dalam beberapa video. Jadi tujuannya supaya teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih detail ya tentang konsep price action itu sendiri. Di deskripsi video ini saya cantumkan nomor WA saya yang khusus ya untuk diskusi seputar trading forex. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, ya silakan ditanyakan di kolom deskripsi. Ayo kita diskusikan sama-sama. Dan saya kira cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.